Mengapa pemimpin tertinggi Gereja Katolik disebut Paus? Sobat Katolik, pemimpin tertinggi gereja kita, yaitu Gereja Katolik Roma, dikenal dengan sebutan Paus, sebuah gelar yang memiliki sejarah yang panjang dan mendalam. Kali ini tentang Katolik akan mencoba mengulas alasan mengapa pemimpin tertinggi gereja kita disebut Paus. Dan juga sedikit membahas tentang sejarah munculnya istilah Paus dalam gereja kita, serta perbedaan istilah Paus sebagai nama gelar dan Paus sebagai nama ikan atau satwa yang hidup di laut. Kata Paus berasal dari bahasa Yunani, papas, yang berarti ayah atau bapa. Atau dalam bahasa Italia, disebut papa, yaitu sebuah panggilan akrab seorang anak kepada ayahnya. Dalam arti harafiah ini, kata Paus yang dipakai sebagai gelar untuk pemimpin tertinggi gereja Katolik, menunjuk pada perannya sebagai ayah rohani bagi umat Katolik di seluruh dunia. Sebagai seorang ayah rohani, Paus memiliki tanggung jawab untuk membimbing, menjaga, dan memelihara ajaran iman Katolik. Pada abad-abad awal, gelar Paus diterapkan bagi semua uskup, dan bagi klerus yang sudah senior. Catatan paling awal yang masih ada tentang kata Paus yang digunakan secara khusus untuk uskup Roma, berasal dari catatan di akhir abad ketiga, yaitu ketika gelar itu disematkan pada Paus Marcellinus. Namun, kala itu belum ada kekhususan untuk menyebut uskup Roma sebagai Paus. Kekhususan untuk menyebut uskup Roma sebagai Paus, nanti populer pada abad ke-5 dan abad ke-6. Di akhir abad ke-10, gereja mempertegas bahwa gelar Paus adalah gelar keistimewaan yang hanya boleh disematkan pada uskup Roma. Oleh karena itu, pada saat itu, tepatnya tahun 998, Uskup Agung Milan ditegur karena menyebut dirinya Paus. Dan pada tahun 1073, Paus Gregorius ke-7, secara resmi mengeluarkan dekrit bahwa tidak ada uskup gereja Katolik lainnya yang dapat digelari Paus, kecuali uskup Roma. Sejak saat itu dan hingga hari ini, gelar Paus digunakan dan disematkan secara khusus hanya kepada uskup Roma, yang adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia. Di Indonesia, kata asli Yunani papas atau bahasa Italia papa, diterjemahkan menjadi paus. Di Inggris, diterjemahkan menjadi pope. Di Perancis, pape. Di Jerman paps. Dan di Belanda, persis sama dengan terjemahan di Indonesia, yaitu paus. Beberapa sumber menyebut, terjemahan paus dari bahasa Belanda inilah yang dibawa masuk, dan dikenal hingga hari ini di Indonesia. Dalam kosakata bahasa Indonesia, kata paus juga menunjuk pada nama satwa atau ikan yang hidup di laut. Namun, istilah paus yang menunjuk pada nama satwa itu, sama sekali tidak memiliki hubungan dengan istilah paus yang dipakai sebagai nama gelar untuk pemimpin tertinggi gereja Katolik. Kedua kata ini bersifat homonim, artinya dua kata berbeda, yang memiliki arti berbeda, namun memiliki tulisan dan pengucapan yang kebetulan sama. Dalam tradisi gereja Katolik, Paus dipandang sebagai penerus langsung Santo Petrus, yaitu salah seorang Rasul Yesus. Nama asli Rasul besar ini adalah Simon, namun Yesus mengubah namanya menjadi Petrus. Petrus dipandang sebagai uskup Roma pertama yang ditunjuk Yesus untuk memimpin gerejanya di bumi. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18, Yesus berkata kepada Petrus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Sejak Santo Petrus hingga hari ini, sudah ada ratusan paus yang memimpin umat Katolik. Paus Fransiskus, paus kita sekarang, adalah paus ke-266. Paus yang rencananya akan mengunjungi Indonesia tanggal 3–6 September 2024 ini, memiliki nama lahir George Mario Bergoglio. Sebagai paus, beliau menjadi kepala negara kota Vatikan, dan sekaligus memimpin sekitar 1,2 miliar umat Katolik sedunia. Paus Fransiskus menjadi paus pertama yang menggunakan nama Fransiskus sebagai nama kepausannya. Nama itu ia pilih untuk menghormati sekaligus meneladani spiritualitas Santo Fransiskus dari Assisi. Itulah sekilas tentang alasan mengapa pemimpin gereja Katolik disebut paus,
dan asal-usul istilah paus yang telah digunakan selama berabad-abad dalam Gereja Katolik. Semoga melalui kepemimpinan paus, ajaran iman Gereja Katolik senantiasa terjaga dan terpelihara. Dan semoga oleh tuntunan Roh Kudus, gereja kita senantiasa dibimbing dalam peziarahan di dunia ini, serta dimampukan untuk menghadapi segala tantangan zaman, dan dengan demikian, kita semua yang bersekutu di dalamnya, boleh memperoleh jaminan keselamatan kekal.